Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Semua merasakan sukacita, amin. Amin. Yang merasakan sukacita sepanjang minggu ini, mari angkat tangannya. Haleluya, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. 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 Mari tengok kanan kiri, katakan Anda luar biasa hari ini. Haleluya. Haleluya. Seperti Gembala Mina kita katakan ini adalah tahun penuaian, amin. Minggu depan bawa jiwa satu. Haleluya. Supaya tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus lawat GBI 3 Raksa. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, penuaian itu juga terjadi. Sebelum itu juga goncangan juga pasti terjadi. Dan peperangan rohani semakin terus terjadi. Kita terus berjaga-jaga, amin. Yang mau berjaga-jaga dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kami mau ambil perlengkapan senjata Tuhan. Yes. Mari tepuk tangan lebih lagi yuk.
firman-Mu ya. Itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Katakan firman-Mu ya, kebenaran-Mu itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Sebab itu ambillah dengan semangat lebih lagi ya. Di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Injak iblis, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Lebih lagi semangat lagi ya. Sebab itu ambil senjata Allah. Senjata Allah ya. Di dalam kuasa. Mari injak iblis di bawah kuasa kakimu, dan kan ku injak-injak iblis ya. Di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Mari tepuk tangan lebih lagi. Kita harus menang, amin. Yeay. Kau dahsyat, kau hebat Tuhan. Itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Mari injak iblis, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Dan itu ambillah ya senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Mari lebih lagi sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Lebih lagi, dan kan ku injak-injak di kakiku di dalam kuasa namanya. Mari, kaki kita ini ada kuasanya untuk menginjak iblis, amin. Supaya iblis lari terbirit-birit dari tempat ini. Haleluya. Sama-sama kita injak iblis. Setuju dengan saya? Mau katakan amin? Amin. Semua katakan amin. Amin. Yeay. Injak-injak iblis, injak-injak iblis. Oh, semua. Injak-injak iblis. Belum semua. Injak-injak iblis. Semua. Injak. Injak-injak iblis. Injak-injak iblis. Oh, sekarang kaki dua-dua kakinya.
itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. injak iblis. Dan aku injak-injak iblis di kakiku. Sekali lagi ya. Sekali lagi sebab itu. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam Kuasa namanya. oh yeah. GBI 3 Raksa menjadi umat pemenang. Haleluya. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Siapa namanya? Yesus. Baru 30 orang. Kita punya Allah yang dahsyat. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Yes. Katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi dari barat. Dari barat sampai ke timur. Amin. Nama Yesus disanjung dari pulau semua. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Asik. Kebesarannya diceritakan. Siapa dia? Yesus. Ya. Nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Lompat sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa. Semua lompat. Menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap lompat. Hanya disaksikan, yes. Kebesarannya dicerita, yes. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Lebih lagi. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Lebih lagi Allahku dahsyat. Namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud. Sekali lagi Allahku dahsyat. Namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud Menyembah. Tinggikan namamu. Allah dahsyat Yeah. berkuasa. Seluruh bumi sujud. menyembah. Tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, Pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali lagi dari pulau-pulau semua. pulau-pulau, lembah-lembah, Gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Yeah, hamba. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan. tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan. Namamu.
bangga kita ekspresikan dong. Amin. Kita pakai gerak begini. Allahku dahsyat kuasa. Seluruh buminya begini. Amin. Yang mau dengan saya katakan amin. Amin. Yes. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Lebih lagi. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Kita akan berkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini sorakan, haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan, kami tahu kami bukan sekedar melompat, kami bukan sekedar menari Tuhan. Tapi ketika apa yang kami ekspresikan kepadamu pagi ini Tuhan, kami percaya ini adalah suatu tanda di mana Tuhan Kau akan menyatakan mujizat-Mu atas kami. Mungkin yang di rumah-rumah ada yang sakit, keluarga kami ada yang sakit, yang mengalami beban berat Tuhan. Tapi kami ketika mengekspresikan ya Tuhan kekaguman kami sama Tuhan, lewat tubuh jiwa roh kami yang kami persembahkan, kami tahu ketika kami mengangkat tangan kami ke surga Tuhan, Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Engkaulah kekaguman kami, Engkaulah kebanggaan kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Bapa. Kami tahu besar di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Kami mau melemparkan mahkota kami Tuhan. Kami mau melemparkan mahkota kami Tuhan. Kami datang dengan merendahkan diri kami di kaki-Mu. Ketika kami membutuhkan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami tahu hari-hari ini juga kami sudah merasakan mujizat-Mu lewat napas kehidupan. Mujizat lebih lagi Tuhan Kau nyatakan buat umat-Mu GBI 3 Raksa Tuhan. Buat kami ya Tuhan. Yes Lord. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, tetap ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, yes. Meski tak ada alasan untuk berharap selama bumi ini
saja apa yang kau butuhkan hari-hari ini. Mujizat, yes. Di tempat ini ku dipulihkan, ku disembuhkan. Yesus, ku percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah selama matahari masih bersinar. Ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk ya Tuhan, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat. Mari serukan panggil Yesus, Yesus. Dengan segenap hatimu katakan, ya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku biar saudara sendiri angkat pujian ini. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan ya atas setiap usaha kami. Yesus, Engkau yang percaya, Engkau yang percaya panggil Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada buat keluarga di tempat ini Tuhan. Masih ada buat setiap pekerjaan kami. Yes. Masih ada buat Indonesia. Ini tahun ini bulan kemerdekaan Tuhan. Yesus, biar musik saja ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Indonesia bukan hanya merdeka dari penjajahan secara jasmani, tetapi kami dimerdekakan. Kami dimerdekakan, roh kami dimerdekakan ya Tuhan. Dimerdekakan dari belenggu dosa, dari belenggu kelaliman. Tuhan kami berseru, Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan terus Tuhan, kesembuhan terus Tuhan. Sungguh Engkau baik buat Indonesia Tuhan. Engkau baik buat kami. Biar mata hati yang tertuju kepada Tuhan pagi ini, mata yang tertuju kepada Tuhan. Yes, yes. Ya
sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuh. Yes, Lord. Bukan kami hanya sekedar ibadah, duduk, diam, tapi kami rindu Tuhan ketika kami sungguh-sungguh beribadah, ada rindu, ada kehausan, kelaparan akan firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Oralah batakan, oralah. Yes Lord. Oh baik Tuhan. Oralah batakan. Oh baik Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat Yesus baik. Yes. Ya Yesus baik. Katakan dengan iman. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Puji Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Puji Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Puji Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Orabana senda karala paparada. Kibarigana karabore nanata shandi.
Ipiridian daralabore natasindadala. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau ada dalam ruangan ini. Ini adalah bait-Mu ya Tuhan, rumah-Mu ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman Tuhan. Hatiku hancur, jiwaku haus merindukan pelataran-pelataran rumah Tuhan. Memandang wajah-Mu di rumah-Mu, ada di sekitar tahta-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Korabana sendakarala. Roh Kudus penuhi kami lagi pagi ini. Penuhi kami lagi Roh Kudus. Penuhi kami. Urapi kami juga ya Tuhan. Biar kebenaran-kebenaran firman-Mu jadi berkat khusus bagi kami hari ini. Lembutkan hati kami, jadikan tanah yang baik. Benih firman Tuhan ditaburkan di sana, pasti berakar, bertumbuh, berbuah-buah dengan dahsyat. Melalui firman Allah, mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami dirubah makin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami sambut firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wah, senang sekali. Setelah kurang lebih mungkin 2,5 tahun lebih kali ya, mungkin 3 tahun kita nggak ketemu. Dan saya tidak berada di tempat ini. Senang sekali bisa melihat lagi wajah-wajah saudara. Saya percaya umat Tuhan di GBI Tiga Raksa adalah orang-orang diberkati Tuhan. Amin. Bilang ke sebelah, aku diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, nah saudara bisa ditayangkan nggak slide-nya? Jadi hari-hari ini kan Gembala Pembina kita terus bicara tentang pemuritan ya saudara ya. Nah kemarin juga ini kita baru ikut MDPJ, ada penjelasan lagi dari tim teologi tentang pemuritan. Jadi berbulan-bulan ini kita bicara terus tentang murid gitu ya. Nah saudara izinkan saya sekali lagi mengingatkan kita tentang hal ini. Amin. Jadi hari ini khotbah saya beri judul Discipleship versus Membership. Nah, ini ya. Apa ini discipleship? Discipleship ini adalah pemuritan, proses pemuritan. Proses di mana seseorang masuk di dalamnya dan terus diubah melalui pemuritan untuk menjadi seperti Kristus. Nah, begitu ya. Kenapa kita harus serius bicara tentang pemuritan ini? Paling tidak ada beberapa hal, saudara. Coba slide berikutnya tolong tayangkan. Nah, ini kita harus sesuaikan dengan tujuan hidup kita. Kalau saudara ditanya sebagai orang Kristen, apa sih tujuan hidupnya? Harapan saya paling tidak ada 5 unsur ini dalam hidup kita. Yaitu pertama, kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi tujuan hidup kita apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ini bicara tentang penyembahan. Lalu kita juga diciptakan untuk bersekutu dengan orang-orang di sekitar kita, terutama teman-teman seiman. Makanya tujuan hidup kita itu persekutuan. Nah, tujuan hidup kita yang ketiga adalah kita ini diciptakan untuk menjadi seperti Kristus. Amin. Amin, saudara. Nah, ini yang kita mau bicara. Ya, yang ketiga ini, yaitu pemuritan. Menjadi seperti Kristus itu tidak bisa dengan cara lain, hanya melalui proses yang namanya pemuritan. Lalu kemudian setelah kita dimuridkan, nanti kita juga akan melayani orang lain. Yang keempat, melayani, dan juga kita akan melaksanakan amanat agung. Kita juga akan menginjil orang lain. Kalau kita sudah jadi murid,
Seorang murid tidak mungkin diam kalau ada orang-orang di sekitarnya yang belum jadi murid. Dia akan bergerak untuk masuk dalam upaya untuk memuridkan juga orang lain. Makanya hari-hari ini Gembala Pembina kita sampaikan tentang menyelesaikan amanat agung. Nah, menyelesaikan amanat agung itu intinya adalah menjadikan orang-orang di sekitar kita jadi murid. Dan itu tidak mungkin kalau kita sendiri nggak jadi murid Kristus. Gitu ya. Jadi saudara, ingat baik-baik nih, kalau ditanya orang, apa sih tujuan hidupmu? Paling enggak ada lima hal ini. Tujuan hidup kita bukan supaya kaya loh saudara. Tujuan hidup kita bukan supaya kita terkenal. Bukan supaya kita pintar. Bukan supaya kita bahagia di bumi ini. Bukan supaya kita enak, nyaman di bumi ini. Dengan konsep-konsep tentang harta, tahta, gitu kan, atau hal-hal yang lain. Tujuan hidup kita bukan itu. Boleh nggak orang Kristen kaya? Boleh. Boleh nggak terkenal? Boleh. Boleh nggak pintar? Boleh. Tapi kalau saudara menjadi orang yang pintar, biarlah saudara adalah orang pintar yang seperti Kristus. Amin. Kalau saudara menjadi orang kaya, maka saudara adalah orang kaya yang seperti Kristus. Amin. Kalau saudara adalah orang yang terkenal, maka saudara adalah orang terkenal yang seperti Kristus. Jadi jangan lupa, di balik itu semua, tujuan hidup kita sesungguhnya adalah menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti siapa? Menjadi seperti Yesus. Bilang ke sebelah, kamu harus menjadi seperti Yesus. Dan itu tidak mungkin kalau saudara tidak mengalami yang namanya proses pemuritan. Tidak mungkin. Amin. Slide berikutnya. Nah, ini ayat sangat terkenal. Saya berdoa saudara udah hafal ayat ini ya. Jadi ini ayat tentang amanat agung. Mari kita baca sama-sama saudara. Matius 28, 18 sampai 20, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kata-kata termasuk beberapa kalimat-kalimat kata-kata terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi itu kata-kata yang penting saudara. Jadi apa sih yang ada dalam pikiran dan hatinya Tuhan Yesus? Tuhan ingin semua orang di muka bumi ini menjadi murid Kristus. Amin. Bukan hanya jadi jemaat. Bukan hanya jadi anggota gereja. Bukan juga hanya sekedar menjadi pengerja. Jadi worship leader, jadi singer, jadi pemusik, atau jadi pendeta seperti saya. Bukan sekedar itu. Tapi lebih dari itu, Tuhan ingin setiap orang jadi murid Kristus. Jadi kalau Tuhan lihat saya, Tuhan lihat saudara, apa yang adalah misi hati Tuhan? Tuhan ingin saya dan saudara jadi murid Kristus. Amin. Ya. Itu makanya kita nggak bisa main-main ngomong tentang pemuritan. Itu nggak bisa sambil lalu dibicarakan. Nggak bisa. Itu nggak bisa juga hanya sekedar teori-teori yang sering kita dengar. Atau sesuatu yang sering dikumandangkan melalui mimbar ini. No. Tapi ini harus menjadi praktek hidup kita setiap hari. Makanya saya didorong Tuhan. Saya semenjak bulan bulan Mei itu ya. Sekarang diutus kemana-mana. Ya ini aja saya bicara ini aja. Saya bicara saya tahu jelas saya disuruh Tuhan hanya untuk ingetin jemaat. Harus jadi murid. Itu aja sebenarnya yang Tuhan mau.
waktu saya ada di depan saudara ini, di mimbar, diberi kesempatan untuk berkhotbah seperti ini, Tuhan itu hanya tugasin saya untuk kasih tahu semua orang, kamu harus jadi murid Kristus. Amin. Dan itu nggak bisa sambil lalu saudara dengar, nggak bisa. Saya ingin saudara dengar ini serius. Benar. Saudara ingin ini serius. Saya dengar masalah murid ini, saudara harus taruh di hati, di pikiran, di hati. Wah, ini serius. Saya harus jadi murid. Karena di dalam gereja, coba slide berikutnya. Bergerak ke slide berikutnya. Nah, ini kita ngomong dulu murid Kristusnya. Murid Kristus itu adalah orang yang terus sedang berproses untuk menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup. Wajib hidup. Sebagaimana Kristus telah hidup. Lalu Roma 8 ayat 29 itu mengatakan, kita ini dipilih dan kemudian ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Dua ayat ini, 1 Yohanes 2 ayat 6 dan Roma 8 ayat 29. Tolong saudara taruh ini dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Saudara catat ini sebagai ayat yang khusus untuk ngingetin kita, kita harus makin seperti Kristus. Amin. Berikutnya, slide berikutnya. Ini ayatnya tadi, lanjut lagi. Nah, persoalannya adalah, lanjut. Nah, gini saudara, persoalannya kemudian ternyata tidak semua orang Kristen adalah murid Kristus. Nah, ini mulai muncul persoalan di sini. Tidak semua orang Kristen itu murid Kristus. Sekarang ya, mungkin pada waktu zaman gereja mula-mula is okay. Orang Kristen pengikut Kristus, wah dia murid. Karena proses pemuritan pada waktu itu di zaman gereja mula-mula excellent. Sehingga orang yang percaya Yesus itu mereka jadi murid. Tapi kondisi sekarang ini, saya saudara mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan tahun 1985. Gabung dengan gereja di bawah penggembalaan Pak Niko itu baru tahun sekitar tahun 2000 baru gabung dengan gereja di bawah Pak Niko. Jadi 15 tahun kemarin itu saya udah banyak masuk gereja. Saya udah ikut banyak gereja. Tapi saya belum pernah dalam satu gereja yang isinya itu semua murid. No. Belum, termasuk yang saya gembalakan sekarang di GB Cilegon Kota juga, saya masih berdoa terus, Tuhan tolong Tuhan, agar mereka ini yang Tuhan kirim datang di gereja ini jadi murid, tolong Tuhan, tolong. Ternyata ini masalah pilihan. Gitu ya saudara ya. Sama dalam waktu, kita lihat aja kehidupan Tuhan Yesus dulu ya. Awal-awal, waktu pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada dua kelompok orang yang ada di sekitar hidupnya. Yang pertama adalah kelompok orang yang memusuhi dia. Nah, kita tahu ada ahli Taurat, orang Farisi, bahkan juga kalau dari dunia politik kita tahu ada tentara Romawi. Tapi juga ada orang yang pro Yesus atau percaya Yesus. Nah, ada dua kelompok nih. Nah, sekarang orang yang percaya Yesus sendiri juga dibagi dua lagi. Ada yang namanya orang banyak, nah ini orang banyak. Makanya kalau saudara ikuti itu cerita tentang Tuhan Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan tahu pada masa-masa Tuhan Yesus populer, dimanapun Yesus berada, di situ orang berkerumun. Betul nggak saudara? Amin. Nah, jadi ada orang banyak di sekitar hidup Tuhan Yesus. Mereka percaya Yesus nggak? Percaya. Makanya mereka datang. Mau dengerin khotbahnya, mau dengerin hikmatnya, mau lihat wibawanya, urapannya, dan terlebih juga mau dapat mujizatnya.
mereka percaya, nah mereka disebut orang banyak. Tapi di samping itu, ada lagi kelompok yang lain, coba slide berikutnya. Ada lagi kelompok yang lain, yang namanya murid Yesus. Nah, jadi ada dua nih, sekarang nih orang percaya nih. Ada orang banyak, ada murid Yesus. Gitu kan? Sekarang kita lihat, bagaimana hati Tuhan Yesus terhadap dua kelompok orang ini. Hatinya Tuhan Yesus gimana dengan dua kelompok orang ini? Kalau saya terus terang, sebagai gembala, mungkin juga Pak Sulis, atau Bu Sulis, gitu kan, ngelihat orang datang nih di gereja GBI 3 Raksa, oh tidak ada bangku yang kosong. Bangku ini penuh semua diisi jiwa-jiwa, berarti orang banyak. Banyak orang. Senang nggak? Senang nggak Bu? Senang, Bu Yemi masih senang. Saya juga sebagai gembala, kalau bangku-bangku terisi, senang. Banyak orang. Orang banyak. Tapi nggak cukup. Nggak cukup. Ternyata Tuhan Yesus, nanti kita lihat sikapnya terhadap orang banyak yang percaya itu gimana. Kita lanjut, slide berikutnya. Nah ini kita lihat Yohanes 2 ayat 23-24. Kita perhatikan ayat ini. Bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang banyak ini. Orang-orang yang percaya ini. Nah, gitu kan. Ini kan orang yang percaya ini kan saudara ya. Mari kita baca sama-sama. Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. 1, 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka. Mereka ini siapa? Orang banyak. Orang banyak ini siapa? Orang yang percaya Yesus. Betul nggak? Tapi pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang banyak ini yang percaya? Lalu pertanyaan berikutnya, lalu kepada siapa Tuhan Yesus mempercayakan dirinya? Ternyata Tuhan Yesus mempercayakan dirinya hanya kepada yang namanya muridnya, murid Kristus. Nah, makanya kemudian ada ayat lagi yang mengatakan, hanya sekedar percaya aja, hanya sekedar jadi orang banyak aja, hanya sekedar jadi orang Kristen saja, hanya sekedar jadi jemaat saja, hanya sekedar punya KKJ saja, hanya sekedar jadi pelayan Tuhan saja, hanya sekedar jadi pendeta saja, hanya sekedar apa saja disebut namanya pelayanan-pelayanan di gereja, kalau hanya sekedar itu masih kurang. Harus lakukan lagi sesuatu. Itulah makanya Tuhan nggak mempercayakan dirinya kepada orang banyak. Orang banyak ini harus lakukan lagi sesuatu untuk kemudian menjadi orang yang dipercaya Yesus. Apa yang harus dilakukan oleh orang banyak ini? Untuk mereka bisa menjadi orang kepercayaannya Yesus. Coba ayat berikutnya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya kan, banyak orang ya, orang banyak ini ya. Terus maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, berarti orang banyak nih. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jelas, saudara. Jelas. Jadi orang percaya aja tidak cukup. Jadi orang banyak, jadi jemaat aja tidak cukup. Jadi pengerja aja tidak cukup. Jadi pendeta pun gak cukup. Jadi jelas, ada satu langkah lagi yang sangat perlu dalam hidup kita yang Tuhan minta. Supaya saya dan saudara menjadi orang kepercayaannya. Yaitu, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini artinya Tuhan minta kita tidak cukup
jadi jemaat aja. Tidak cukup hanya hadir hari Minggu doang. Tidak cukup cuma seminggu sekali ke gereja. Tidak cukup. Tidak cukup. Kamu harus jadi muridku. Nah, gitu ya. Amin, saudara? Bilang ke sebelah, kamu harus jadi murid Kristus. Tidak cukup. Amin? Enggak cukup. Enggak cukup. Makanya dalam gereja itu lanjut terus. Slide berikutnya. Slide berikutnya tolong. Ini kan tadi ya, zamannya Tuhan Yesus berarti ada orang percaya, ada orang kepercayaan dong. Ya kan? Saudara, kalau disuruh milih, saudara mau masuk kelompok yang mana? Orang percaya atau orang kepercayaan? Orang kepercayaan. Siapa yang mau jadi orang kepercayaan? Angkat tangan. Ya, kita mau jadi orang kepercayaan. Enggak mau hanya sekedar jadi orang percaya. Udah hebat sih, udah hebat. Saudara jadi orang percaya udah hebat. Saudara punya KKJ, tertanam dalam gereja ini, hadir terus tiap minggu, udah hebat. Gak cukup saya angkat 1 jempol, 2 jempol, saya bilang. Gitu kan, saudara udah hari Minggu, tiap hari Minggu. Tapi gak cukup. Saudara ada 1 langkah lagi masuk dalam proses pemuritan. Lanjut. Makanya dalam gereja sekarang ini ada yang namanya kelompok yang discipleship, tapi juga ada kelompok yang namanya membership. Dia hanya cukup puas menjadi anggota gereja. Dia cukup puas kalau sudah punya kartu keluarga jemaat. Kalau sudah dibaptis, kalau sudah hadir setia dalam ibadah hari Minggu. Dia hanya mau disentuh waktunya, berhubungan dengan gereja, hanya hari Minggu doang. Hari-hari lain dia nggak mau diganggu. Dan saya dalam pelayanan saya banyak ketemu orang Kristen yang seperti itu. Gak mau lagi diusik waktunya untuk hari-hari yang lain kecuali hari Minggu aja. Oh saya mah hari Minggu aja lah urusannya dengan gereja. Tapi sebenarnya kan udah dahsyat juga ya, kalau orang hari Minggu tiap hari Minggu aja ke gereja kan udah dahsyat ya. Kan ya enggak? Betul enggak saudara? Iya udah dahsyat sebenarnya. Tapi sayang dikit lagi. Harus bersedia untuk masuk namanya proses pemuritan. Kalau enggak saudara cuma membership. Saya mau tantang saudara hari ini. Jangan mau jadi membership. Amin. Jangan mau. Saudara harus ambil keputusan. Aku pilih yang discipleship. Aku siap untuk dimuridkan. Aku siap untuk diproses dan masuk dalam proses yang namanya pemuritan. Aku enggak mau hanya menjadi jemaat doang. No. Hamba Tuhan namanya C.S. Lewis. Coba deh, slide. Ini dia, C.S. Lewis. Ini hamba Tuhan. Ini yang disampaikan oleh tim teologi waktu MDPJ. Ini apologet terkenal, teolog terkenal. Dia mengatakan seperti ini. Apabila gereja tidak menghasilkan murid-murid, apabila gereja itu produknya bukan murid-murid, bubar aja. Kira-kira begitu saya nangkepnya, bubar aja. Gak ada gunanya. Kira-kira gitu saya nangkepnya kan. Dia bilang kan, maka semua bangunan gereja, pelayanannya macam-macam tuh, tamborin kah, WL kah, apa kah, semua kah, pelayanannya segala macam itu. Lalu kemudian misi-misinya, khotbah-khotbahnya juga yang disampaikan dari sini. Semuanya itu enggak ada artinya kalau hasilnya bukan murid. Jadi saudara ini bisa aja 700, 800, boleh aja 1.000, 2.000 juga boleh aja. Iblis tenang-tenang aja. Asal semuanya bukan murid. Iblis enggak halangi saudara juga datang ke gereja. Dia udah tahu. Orang Kristen makin dihalangi makin bahkan kadang dia biarkan kita ke gereja. Tapi cukup membership aja.
cukup udah. Jadi orang Kristen aja lah, udahlah yang hari Minggu ada di gereja lah, udahlah, cukup lah. Gak usah jadi murid. Sia-sia semua. Amin. Sia-sia. Oleh sebab itu, harus ambil keputusan jadi murid. Nah, slide berikutnya. 4 pilar, ini yang disampaikan oleh Ketua Sinode kita, Pak Rubin Adi Abraham. Ini juga dicuplik kemarin oleh tim teologi. 4 pilar yang ada di GBI yang dipakai untuk proses pemuritan. Jadi kalau ditanya proses pemuritan itu terjadinya di mana saja di dalam gereja. Yang pertama melalui ibadah raya. Ibadah raya seperti ini, makanya saya bilang udah dahsyat ya kalau saudara hadir tiap minggu di ibadah raya udah dahsyat. Itu artinya saudara sedang memberi diri untuk mulai dimuridkan. Tapi ini baru langkah yang pertama. Proses pemuritan. Saya berani bilang begini loh ya. Ini tolong catat kata-kata saya. Kalau gereja udah dibuka, rumah Tuhan sudah dibuka. Rumah Tuhan udah dibuka. Ya kan? Terus saudara masih beribadah di rumah. Saya mau tanya, lebih dahsyat di rumah Tuhan beribadah atau di rumah saudara? Di rumah Tuhan. Makanya udah kalau rumah Tuhan sudah dibuka, dan saudara diundang datang ke rumah Tuhan hari Minggu, haram hukumnya ibadah online di rumah hari Minggu. Nggak tahu lah, ya, nggak tahu saudara setuju atau enggak. Saya mau bilang haram hukumnya online, ibadah online hari Minggu di rumah. Kecuali saudara sakit, kecuali saudara ada kerjaan kantor paginya. Sehingga nggak ada lagi ibadah malamnya, saudara online. Boleh-boleh aja, tapi kalau rumah terbuka, saudara masih pilih di rumah saudara ibadah dibanding di gereja, mau dibandingin 1000 banding 1. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan Allahku daripada 1000 hari di mana? Di kedai tua. Di mana? Di tempat arisan. Di tempat pesta. Di mana? Di bioskop. Di mana lagi? Di dapur. Di mana? Di pekerjaan. Silakan aja diadu, tempatnya di mana, ayo kita adu. Rumah Tuhan sama tempat yang lain. 1 banding berapa? 1 banding? Jadi kalau hari Minggu saudara milih pesta daripada datang di ibadah raya, benar nggak itu? Salah. 1 banding 1000. Boleh aja pesta, saya nggak bilang salah pesta hari Minggu, nggak. Boleh aja, tapi tetap saudara harus ibadah dulu. Betul nggak? Boleh aja bikin acara ulang tahun hari Minggu. Boleh aja. Saudara lakukan kegiatan olahraga, hobi saudara hari Minggu, boleh aja. Tapi ibadah dulu, amin. Tapi ibadah dulu ke rumah Tuhan dulu. Dan jangan lagi udah stop lah ibadah online kalau hari Minggu. Amin. Udahlah, udah gak jelas itu ibadah online kalau hari Minggu. Kadang gitu kan ngomong, waduh alasannya, Pak saya online Pak. Saya dalam hati online. Online apa tidur? Gitu kan. Karena kalau ibadah online itu sudah tahu kan, ibadah online kan? Tahu kan? Ya, sambil mandi bisa, sambil makan pisang goreng bisa, sambil ngapa-ngapain bisa. Coba sambil angkat kaki ke meja itu bisa. Ibadah. Gimana itu? Ibadah itu kan dalam rangka menghormati Tuhan. Udah nggak jelas, udah nggak jelas. Udah lebih bagus kalau hari Minggu gereja udah kecuali gereja ditutup lagi karena pandemi. Ah kalau itu ya apa boleh buat ya kan? Nggak ada pilihan kan? Nah, kalau itu wajib kita online. Kalau saudara murid Tuhan, saudara nggak akan bolong-bolong ibadah raya. Bilang ke sebelah, aku nggak akan bolong lagi ibadah raya. Kalau mau dimuridkan ya, kalau mau,
Kalau nggak mau ya itu pilihan saudara. Tapi kalau mau dimuridkan, udah jangan bolong-bolong lagi. Gitu kan? Nah, yang kedua, ikut itu kelas-kelas pemuritan. Kelas-kelas belajar firman Tuhan. Tadi kan katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Katanya kepada orang-orang banyak itu, kamu harus tetap dalam firman-Ku, maka kamu akan menjadi murid-murid-Ku. Jadi artinya proses pemuritan adalah orang yang mau sediakan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, kehendak untuk serius dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada kesempatan-kesempatan di mana orang mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan, jangan tolak kesempatan itu. Kalau dibuka kelas kelas apalagi, pendidikan firman. Kalau saudara mau dimuridkan, saudara akan taruh itu sebagai prioritas. Kegiatan-kegiatan yang lain saudara kalahkan. Saya tahu saudara orang-orang sibuk. Kita orang-orang sibuk. Banyak yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tapi kita harus tahu yang prioritas. Kita harus tahu mana yang lebih penting. Amin. Saya ingin jemaat GB 3 Raksa semuanya lulus KOM 100 minimal. Bilang ke sebelah, kamu udah KOM 100 belum? Udah KOM udah sampai 400, saudara 100 saja belum pernah. KOM udah sampai 400. Itu artinya kalau kita mau serius, ya kan? Dan masih banyak lagi, bukan hanya KOM kan? Ada diklat apa, masih banyak lagi. Kalau dari GBI sana ada MSK, ada apa, macam-macam lah. Diklat doa. Yang penting hati kita. Nah terus kemudian, ini yang penting juga, cool. Kelompok sel, komunitas of love, itu jangan saudara abaikan. Saudara harus menjadi anggota cool dari 4 pilar ini. Saya mau bilang, kalau namanya proses pemuritan itu, 80% sampai 90% adanya di kelompok cool. Ya kan? Udah jelas lah kalau saudara nggak punya waktu untuk cool, udahlah itu artinya saudara pilih membership, bukan discipleship. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara nggak tertanam dalam cool, itu artinya saudara sedang pilih aku membership aja. Dan waktu saudara pilih membership, itu seperti telur di ujung tanduk. Tuhan Yesus sekarang bisa datang kapanpun. Memang ada macam tanda-tanda. Tapi tanda-tanda itu, ya perlu kita belajar. Tapi satu aja yang saudara tanam dalam hati dan pikiran saudara. Dalam hati dan pikiran saudara. Tuhan Yesus bisa datang besok, nanti malam. Dan waktu dia datang, saudara masih hanya sekedar jemaat doang. Saudara masih hanya sekedar pengerja doang, pendeta doang, atau pelayan Tuhan doang. Saudara bukan murid Yesus. Saudara nggak akan diangkat rapture. Rapture adalah langkah pertama untuk ke sorga. Dengan kata lain, saudara juga nggak akan ke sorga. Makanya kan nggak bisa main-main kan, kalau ngomong tentang murid kan. Nggak bisa main-main. Saya juga cerita nih, pokoknya berbagai macam jurus saya keluarkan ini. Untuk membuat saudara ambil kesimpulan, aku pokoknya mau jadi murid. Berbagai macam jurus. Amin. Jadi pilih mana? Pilih discipleship atau membership? Kalau saudara ada di proses pemuritan, saudara akan dibentuk untuk punya saat teduh. Dan saya mau bilang, gampangnya juga begini, gini aja lah. Kalau saudara belum punya saat teduh, gampangnya ya, itu saudara belum jadi murid Kristus. Mau percaya atau enggak, tapi ini pengalaman dalam hidup saya.
Dan saya juga percaya pengajaran firman. Murid Kristus itu, dia tiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya apa yang membedakan orang banyak dengan murid Kristus? Orang banyak itu Yesus selesai khotbah, Yesus selesai bikin acara KKR, mereka pulang. Mereka punya waktu yang sangat terbatas dengan. Tapi kalau murid Kristus, no. Muridnya ikut kemana Yesus pergi? Yesus nih muridnya ikut. Jadi waktunya banyak benar dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara orang Kristennya, orang Kristen mingguan, nggak punya saat teduh, saudara belum jadi murid Kristus. Saya ulangi lagi. Kalau saudara belum saat teduh tiap hari, saudara belum jadi murid Kristus. Dan saudara dalam posisi berbahaya. Kapanpun Yesus bisa datang. Dan waktu Yesus datang, saudara belum jadi muridnya. Bablas angin ini. Kita bangkit berdiri, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Ayo katakan dengan sungguh-sungguh, jadi seperti Yesus. Yes, menjadi seperti Yesus. Artinya saudara pilih discipleship. Artinya saudara mau serius dengan firman Allah. Artinya saudara mau serius dengan ibadah raya. Artinya saudara mau dimuridkan. Saudara mau masuk dalam kul. Oh, Rabaya Syandaralapa. Ku mau seperti Yesus. Oh, Rabana Syandaralapa. Roh Kudus tolong Tuhan. Roh Kudus tolong umatmu. Ibiriri Yandaralapa Manara. Biar kami tidak bolong-bolong lagi ibadah raya. Kami ikut kami ikut dalam kul. Kami punya saat teduh tiap hari. Ku mau seperti Yesus. Oh, Rabandaya Ralapa Ralapa. Cibiriri Andaralapa Andaralapa. Urapi Tuhan. Urapi umatmu. Ora Bamba Jama. Jadi murid Kristus yang sejati. Yes. Sembah dia, saudara, sembah dia. Uraga banda bandara lapa ya ralapa ralapa. Iri andara lapa ralapa ralapa. Sibiri andara lapa andara lapa. Sibiri andara lapa bore ralapa. Pagiri andara lapa ralapa. Ya rabana bandara lapa bandara lapa ralapa ralapa. Tuhan jamah urapi jadi murid ya Tuhan. Rabana baya rabaya 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 ibanda bandara lapa bandara. Oh raga bandara rabaya rabaya bandara lapa.
Oh rala wala 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 wala. Kalau kami telah dengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini, biar firman itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setiap kami mau menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati secara khusus Pak Alex ya Tuhan. Dalam penggembalaannya ya Tuhan. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Keluarganya ya Tuhan. Perlindungan darah-Mu ya Tuhan ada pada hamba-Mu ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu Kau utus ya Tuhan. Tanda-tanda mujizat menyertai ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Katakan kanan kirinya, harus jadi murid. Nah, seorang murid itu perlu namanya komitmen. Kalau orang mau menjadi murid pasti dia harus komitmen. Kalau nggak bisa komitmen pasti nggak akan bisa. Ya, atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GPI Tiga Raksa, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Alex. Kiranya Tuhan Yesus terus pakai Bapak, Tuhan berkati Bapak dan keluarga dengan berlimpah-limpah. Mari kita terus dukung dan doakan buat gembala kita yang hari ini melayani di GPI Permata Yasmin, supaya hambanya dipakai menjadi berkat untuk jemaat yang ada di GPI Permata Yasmin. Pengumuman yang pertama, kami menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah hari ini. Adakah dari Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali? Anda bisa mengangkat tangan kalau Anda. Puji nama Tuhan. Ya kan? Ya, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu ada di tempat ini. Kalau belum ada tempat ibadah buat Ibu, kita terbuka. Berikutnya yang kedua, ibadah tengah minggu setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu. Kami mengundang Bapak Ibu semua. Kebetulan ibadahnya masih dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Mengundang Bapak Ibu untuk hadir di setiap Rabu jam 19.30. Jadi ini bagian kita menjadi murid, kita ada ibadah. Yang berikutnya doa pengerja Rayon 3 secara hybrid dilakukan onsite dan online. Wajib onsite bagi gembala, wakil gembala, pengurus inti cabang dan generasi Yeremia. Akan diadakan di hari Kamis 11 Agustus jam 19.30. Yang terakhir hari ini kita akan memberikan persembahan umum kita. Kemudian kita juga akan memberikan sewa persembahan buat sewa gedung GPI HOR. Jadi waktu lalu kita sudah komitmen kita bantu gereja GPI HOR dengan angka 10 juta. Dari 2 kali persembahan yang dilakukan Bapak Ibu, kita sudah mengumpulkan 3,8, jadi masih ada 6,2 juta lagi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan, bisa dimasukkan ke kotak yang tersedia. Untuk Bapak Ibu yang memberikan secara transfer, dapat menyerahkan bukti transfer ke bendahara atau screenshotnya atau di print, dimasukkan ke amplop, diserahkan ke kotak perpuluhan. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah-tengah akhir ibadah kami boleh membawa persembahan kami, biar dengan hati yang sukacita kami boleh memberi ya Tuhan. Bahkan untuk setiap umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan, firman Tuhan berjanji, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberi dengan hati yang bersukacita. Kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu,
aku ada berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Terus pakai umat-Mu GBI 3 Raksa menjadi murid. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang manis, menyertai memberkati hidupmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis, kuliah, sekolah diberkati Tuhan. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam permai. Bahkan sampai untuk selama-lamanya murid Kristus. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Puji, kita mau tinggikan Tuhan.